Ini adalah akhir dari dunia karena pernikahan dari Tegajun dan Tegasword. Jadi mari kita bahas number one Sentai Gozooger episode 15 yang juga mengungkap banyak hal tentang Braidan. Episode ini dibuka dengan Garyudo yang sudah mengumpulkan beberapa Sentai Ring dari Turbo Ranger, lalu ada Google Five, kemudian paling kanan ada Five Man, lalu di bawahnya ada Boom Boomger, dan di sebelahnya ada Zyu Ranger, di sebelahnya lagi ada Ghost Ranger, lalu paling kanan ada Jaka, lalu di barisan bawah ada Geki Ranger, Dynaman, Hurricaneer, dan Lightman. Dan hanya dengan beberapa ring ini, Ratu Tegajun akan memulai ritual untuk mengabulkan keinginan Ratu Tegajun. Jadi, untuk mengabulkan keinginan Ratu Tegajun nggak butuh semua Sentai Ring, cuma beberapa saja kekuatan dari Sentai Ring. Dan kita tahu keinginan dari Ratu Tegajun adalah untuk mencari suami. Tapi sebelum ritual ini dimulai, para Braidan harus mengumpulkan 3 item yang disebut sebagai harta suci. Tapi sebelum itu, Ratu Tegajun harus mencari pilot yang pas agar bisa mengeluarkan kekuatan sepenuhnya dari Tegajun. Dan saat ini belum ada no one yang sesuai untuk menjadi pilot dari Ratu Tegajun. Dan thanks to Fire Candle yang sudah bertanya, jadi kita tahu kalau tujuan no one sebenarnya selama ini agar dia bisa menjadi pilot dari Ratu Tegajun. Itulah kenapa para no one selama ini terus berusaha menjadi si nomor 1 untuk mendapatkan pengakuan dari Ratu Tegajun sebagai pilotnya. Tapi kini sudah ada Kwon yang bisa menjadi pilot dari Ratu Tegajun. Dan kini tinggal mengumpulkan 3 item harta suci, yang ternyata 3 item itu bukan item yang berbahaya atau item yang susah didapatkan. Bisa dibilang ketiga item itu item biasa yang mudah didapatkan juga, tapi mungkin lebih spesial saja. Yang pertama ada lilin yang bisa didapatkan pada Obake atau rumah hantu yang kebetulan Tono kini bekerja di sana sebagai penjaga, dan kebetulan juga Sumino juga berkunjung ke sana, dan Braidan yang datang ke sini adalah Fire Candle. Jadi kemungkinan Tono sudah dipecat pada pekerjaan butler cafe sebelumnya, padahal pada cerita saat itu kinerjanya Tono sangat bagus. Dan di sini dalam proses mendapatkan lilin berkah ini lumayan lucu juga, karena 2 pria sangar ini dengan mudah bisa ditakut-takuti oleh Sumino. Kemudian item kedua adalah buah stroberi yang bernama Permata Cinta, dan sekali lagi kebetulan ada di kafe pemuja Tegasword yang sedang dibawa oleh Ryuji dan kakek Joji, sedangkan Braidan yang datang ke sana adalah Mr. dan Mrs. Cake. Dan di sini lumayan lucu juga, yang awalnya mereka mau bertarung tapi malah Ryuji berhasil ditipu oleh Mr. dan Mrs. Cake dengan memuji kafe pemuja Tegasword ini, dan kemudian memohon meminta 1 stroberi, tapi mereka malah mencuri 1 kotak stroberi dan hanya menyisakan 1 saja. Lalu kemudian item ketiga adalah buket bunga, dan sekali lagi kebetulan di sana ada Rikuo, dan yang bikin kocak yang datang ke sana adalah Bokwit, dan itu sangat lucu melihat interaksi mereka berdua karena kita tahu Bokwit adalah fans berat dari Rikuo, tapi dia tidak tahu kalau Rikuo adalah Gozooger, dan Rikuo juga sepertinya nggak tahu kalau Bokwit ini adalah anggota dari Braidan. Aku lupa, sepertinya memang mereka belum pernah bertemu secara langsung sebagai musuh. Dan ini ciri khas Inoue banget. Seperti series Papi sebelumnya ada Yuka dan Keitaro, kemudian Wataru dan Suzuki Mio juga. Dan di Gozooger ini versi komedinya yang sepertinya mereka akan mengarah ke romance juga, karena Bokwit terlihat begitu peduli pada Rikuo, bahkan dia memperingati Rikuo kalau dunia akan berubah. Tapi sayangnya Rikuo nggak sadar kalau ini adalah petunjuk apa yang akan dilakukan oleh musuh. Tapi apakah romance mereka berdua akan berhasil? Karena Ratu Tegajun akhirnya mengungkapkan kalau sebenarnya dia adalah makhluk buatan manusia di masa lalu. Khusus Ratu Tegajun dibuat berdasarkan Tegasword, itulah kenapa dia memiliki bentuk yang mirip, dan dia adalah AI kecerdasan buatan yang bisa menciptakan dunia. Serta para no one dan Braidan juga sama seperti Tegajun, makhluk buatan yang hanya tiruan, bahkan no one tidak memiliki bentuk yang sempurna. Jadi sesuai dengan perkataan Fire Candle di awal kemunculannya, kalau dunia manusialah yang menciptakan mereka. Jadi mungkin
Di masa lalu, peradaban manusia di dunia Gozyuger sangat canggih hingga bisa menciptakan AI yang setara dengan dewa, bahkan bisa melebihinya. Tapi mungkin ada satu kejadian hingga peradaban itu hancur, mungkin itu saat Universe War. Lalu dunia dibangun ulang kembali hingga seperti keadaan sekarang ini, dan entah sudah berapa kali dunia Gozyuger ini dibuat ulang. Karena ada Gozyu Polar juga yang kabarnya pemenang perang cincin sebelumnya. Jadi beneran berasa seperti cerita series Kamen Rider Geats. Bagaimana menurut kalian? Sebagai tiruan, Ratu Tegajun juga menunjukkan kemampuannya untuk meniru pedang Wolf Decaliber Go milik Tono. Bahkan kemampuannya juga sama. Kemampuan pedang yang digunakan oleh Kwon ini juga sama, bisa membuka portal. Dan pada ritual kali ini, tujuan Ratu Tegajun adalah untuk mengubah dunia manusia yang tidak sempurna ini menjadi sempurna, yang berarti membuat ulang dunia. Seperti yang aku bilang tadi, mungkin sudah beberapa kali dunia Gozyuger ini dibuat ulang, tapi tidak ada yang mengetahuinya, termasuk Tono dan kawan-kawan juga. Jadi setelah ketiga item ini terkumpul, ritual pun dimulai. Kwon mulai menyerang kota. Dengan para pasukan lonceng, mereka bisa menghipnotis masyarakat, dan pada pertarungan ini, para Gozyuger kalah telak dari Garyudo. Bahkan dia bisa mengalahkan Tono meski pedangnya cuma tiruan. Kemudian energi masyarakat yang dihipnotis tadi diserap, digunakan untuk menyambut Ratu Tegajun yang muncul mengerikan meski dengan CGI, dan bisa dibilang CGI Tegajun ini cukup bagus juga. CGI-nya bisa masuk dengan Tegasword yang menggunakan kostum. Jadi Tono juga memanggil Tegasword Dekaglow, tapi kedatangan Tegasword di sini disambut dengan lonceng pernikahan. Dan jika mereka bisa menikah, Tegasword dan Tegajun menikah, maka dunia akan kiamat. Entah bagaimana teorinya, mungkin perkawinan ini Tegajun menghisap energi dari Tegasword untuk digunakan merubah dunia. Karena setelah Tegasword kalah pada pertarungan ini, Tegajun memaksa memberikan cincin pada Tegasword, kemudian mencium Tegasword. Di sini nampak energi Tegasword juga terhisap, dan setelahnya nampak Tegasword menjadi lemas. Lalu kiamat pun dimulai dengan dunia menjadi gelap dan gedung-gedung mulai hancur, dan muncul satu sosok yang dikatakan sebagai pangeran kehancuran. Lalu semua sentai ring milik Gozyuger juga menghilang, kecuali ring milik Tono yang sudah diambil oleh Kwon terlebih dahulu. Dan episode ini pun berakhir dengan memunculkan trailer yang memperlihatkan Gozyu Polar, member ke-6 dari Gozyuger, dan dia sudah dikenal oleh Tegasword. Tapi kini mereka ada di dunia yang baru dengan semua orang memiliki sifat yang berbeda. Sepertinya cuma Tono yang ingat dengan dunia yang lama dan masih bisa berubah menjadi Gozyu Wolf. Sebenarnya aku nonton Gozyuger ini udah gak begitu peduli sama plotnya, cuma pengen nonton santai, nikmati komedinya, dan nunggu kejutan siapa Red Sendai kembali dan siapa aktornya. Tapi meski begitu, sebagai penutup episode ini benar-benar terasa cepat banget, ngeras banget, terburu-buru. Karena episode sebelumnya masih santai, di sini Tegajun sudah nikah aja, bahkan gak ada tanda-tanda. Di beberapa episode sebelumnya cuma dibilang Ratu Tegajun memang ingin mencari suami, tapi di sini dieksekusi dalam satu episode. Dari Tegajun bilang mau nikah, kemudian ngumpulin item sampai kiamat dalam satu episode saja. Tapi masih lumayan enjoy lah kalau nonton komedinya saja. Coba ngumpulin itemnya dibuat dalam beberapa episode. Tapi Gozyuger ini sudah padat banget dengan Universe Warrior yang muncul, apalagi ditambah dengan agenda promo DX Robo Universe. Memang ada episode yang bagus seperti episodenya Gaia dan Luna, episode Gao Ranger sebelumnya. Tapi untuk episode ini berasa tanpa pertanda dan tanpa persiapan. Kesinambungan dari episode sebelumnya sudah tiba-tiba, loh udah selesai aja round satunya. Kalau kalian bagaimana menurut pendapat kalian? Mungkin pendapat kalian bisa berbeda karena balik lagi ke selera masing-masing. Dimana minggu depan kita akan berada di dunia yang baru, dunia yang seharusnya hancur oleh Tegajun tapi sudah diselamatkan oleh Gozyu Polar. Jadi kita tunggu saja debut dari Gozyu Polar dan bagaimana penjelasan kok pangeran kehancuran yang baru lahir tiba-tiba menjadi mecha untuk Gozyu Polar, serta kenapa Sentai Ring di poster berwarna biru. Apakah khusus untuk dunia yang baru ini sekarang semua Sentai Ring berwarna biru, atau itu ring khusus untuk Gozyu Polar saja? Kita tunggu keseruan episode minggu depan. Jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di pembahasan dan berita atau kusatsu lainnya dari Drosatsu.